Oke Mas Bro, selamat datang lagi di channel Cio Dragon ya. Di kesempatan kali ini saya ingin sedikit membahas mengenai lem andalan yang digunakan di Cio Dragon Mas Bro. Dimana lem ini adalah lem andalan saya ketika saya membengkel ya. Jajaran lem ini bukanlah sebuah endorse, melainkan hanya sebagai media di mana saya bisa berbagi mengenai pengalaman saya buat sobat semua. Lem yang tersedia di sini tentunya yang sangat mudah didapatkan di toko-toko onderdil ataupun di perbengkelan ya Mas Bro. Jadi kita itu tidak perlu harus mencari yang susah-susah ya. Cari saja lem yang mudah untuk didapatkan Mas Bro. Nah, kemudian kita bisa memakai dari fungsi masing-masing lem Mas Bro. Oke, kita bahas untuk yang pertama Mas Bro. Ini adalah plastik steel epoxy Mas Bro. Ya, plastik steel epoxy ini biasanya saya pakai untuk menambal tangki ataupun menambal blok ya, dimana versi tersebut adalah versi untuk ekonomis ya Mas Bro. Mungkin karena terburu-buru atau mungkin tergesa-gesa atau mungkin lagi bokeh, biasanya menggunakan lem ini ya, plastik steel sebagai menambal tangki ataupun blok yang pecah. Kalaupun pengen menambal blok yang rapet itu ya pastinya dielas ya Mas Bro biar rapet gitu. Begitu juga untuk tangkinya. Tapi untuk kepepet bisa menggunakan lem plastik steel ini. Di dalam set ini ada hitam dan putih Mas Bro. Yang satunya itu adalah plastik steel epoxy, yang satunya itu adalah hardener. Cara mencampurnya itu cukup mudah, yaitu adalah 50-50 ataupun 50-50 ya Mas Bro, supaya menuai hasil yang maksimal. Untuk kekeringan dari lem ini itu ada yang 5 menit, ada yang 10 menit, dan ini ada keterangannya di sini ya. Ini waktu untuk merekatannya 5 menit, kemudian ini adalah 10 menit ketika untuk mengeraskannya, dan ini adalah 3 jam dianya udah kuat Mas Bro. Plastik steel ini banyak sekali varian ataupun merek ya. Di sini saya memberikan contoh untuk Dexton. Kadang juga ada yang Cleverman atau mungkin merek yang lainnya untuk plastik steel ini Mas Bro. Dianya juga tahan pertalit, tahan solar, tahan oli Mas Bro. Pokoknya cocok banget. Oke, lanjut kita ke TGP. Di sini ada TGP Mas Bro, liquid gasket. Saya belum tahu persis mengenai liquid ini ya, gasket. Kita buka seperti apa sih dalamnya. Saya juga belum pernah mencoba untuk lem ini Mas Bro. Liquid gasket rubber based. Lemnya seperti ini. Ya. Ini lemnya persis banget kayak apa ya? Kayak tribun Mas Bro, persis banget nih. Tuh. Kayak gini lemnya. Kata yang jual itu sih kayak cat warna silver, tapi ini kayak. Jadi ini lemnya persis banget lem tribun Mas Bro. Mungkin ini keringnya agak lama nih. Kalau lem tribun itu keringnya cepat. Kalau liquid gasket ini keringnya lama, jadi pas banget nih kalau mungkin buat sobat nih ngelem blok ya, ngelem blok kemudian ngelem apa yang sekiranya butuh lama ya. Tapi ini terlalu cewer Mas Bro, kadang-kadang bisa mengalir sendiri Mas Bro, seperti tribun, mungkin bisa menetes kemana-mana ya. Ini juga bisa buat lem karburator, ini persis satu rumpun dengan tribun Mas Bro. Oke, jadi sudah jelas untuk liquid gasket itu adalah lem yang notabenenya itu adalah mirip-mirip dengan tribon, tapi dianya itu keringnya agak lama Mas Bro. Jadi pas banget nih kalau buat ngelem blok atau mungkin packing kop, di mana untuk mencegah yang namanya oli bocor ataupun kompresi bocor Mas Bro. Oke, kemudian kita beralih ke lem tribon Mas Bro. Nah, lem tribon ini mungkin buat sobat itu udah nggak asing lagi ya, gimana kiprah dari lem tribon ini Mas Bro. Nah, lem tribon ini saya sering buat memakai ngelem yang namanya packing karburator Mas Bro. Dianya itu tahan pertalit, dan saya itu jarang sih untuk mengelem blok ya, mengelem blok ataupun kop menggunakan tribon ini, karena biasanya itu kalau mengelem dengan lem ini itu lemnya berceceran kemana-mana karena saking encernya Mas Bro. Saya memberikan contoh, ini ada lem tribon. Nah tuh, jadi lem tribon ini karakternya itu sama dengan liquid gasket Mas Bro. Tuh sama dengan ya.
Tapi saya yang tidak suka dari lem tripod ini adalah ketika untuk mengelem blok, dianya itu berceceran kemana-mana. Kemudian yang kedua itu keringnya terlalu cepat, sehingga pada saat pemasangan blok itu kadang-kadang terjadi kebocoran ya. Itu kadang-kadang, tapi tidak semuanya. Kalau untuk pemasangan blok yang cepat itu saya jamin nggak terjadi yang namanya kebocoran. Tapi kadang-kadang pada saat pemasangan blok, terutama di bagian crankcase-nya ya, kita itu harus mengecek terlebih dahulu terkait dengan rasio atau mungkin kruk as atau mungkin bearing-bearing yang dipasang, sehingga membutuhkan pemasangan yang agak lama. Jadi kita timing dulu, kita ngecek dulu apakah ada kesalahan ataupun tidak ya. Jadi saya sarankan untuk tidak memakai lem tripod ini ketika sobat itu mengelem crankcase ya. Itu kalau menurut saya. Tapi yang namanya pribadi sendiri-sendiri itu mempunyai prinsip sendiri-sendiri ataupun selera sendiri-sendiri ya Mas Bro. Oke, lanjut Mas Bro. Sekarang kita pembahasan untuk lem auto sealer, dimana lem ini adalah yang sering saya pakai untuk kebutuhan mesin ya. Jadi lem ini adalah yang sering saya gunakan untuk kebutuhan packing atau mungkin mesin ya. Sering-seringnya saya menggunakan lem auto sealer. Untuk lem auto sealer sendiri itu ada beberapa varian Mas Bro, dimana dianya itu mempunyai warna ya. Dimana untuk auto sealer yang ini itu dianya mempunyai warna hitam, Hightem RTV Black Silicone. Dia bisa tahan sampai dengan 527 Fahrenheit ya Mas Bro. Kemudian ini ada lem juga sama dari keluarga lem auto sealer. Dianya itu dari Clipperman. Ini adalah yang warna merah. Ini ada sampelnya di sini adalah warnanya itu merah. Ini warna hitam, ini warna merah. Nah, terakhir ini adalah auto sealer juga dari keluarga auto sealer ataupun yang disebut juga silikon sealant ya. Dia itu warnanya bening Mas Bro. Orang-orang menyebutnya ini buat lem akuarium ataupun buat lem karoseri mobil ya. Biasanya untuk kaca-kaca mobil juga dianya pakai ini. Kemudian untuk lem-lem gedung gitu ya, dia warnanya itu transparan Mas Bro. Bentuknya itu seperti ini, saya beri contoh ya. Nah, jadi dianya itu bening seperti ini Mas Bro. Ini kalau masih basah itu emang agak-agak putih, tapi kalau udah kering dianya itu bening. Nah, seperti ini. Kalau buat ngelem blok itu terlihat rapi dan terlihat seperti tidak ada lemnya, baik itu warna putih, warna merah, warna hitam, itu dianya tidak terlihat Mas Bro. Seakan itu begitu bersih ya, seakan seperti tidak habis turun mesin begitu. Nah, dari keluarga auto sealer inilah yang sering saya gunakan untuk mengelem kebutuhan blok. Dianya kalau buat mengelem kertas, kertasnya juga tidak rusak, kertasnya tidak melar Mas Bro. Berbeda lagi dengan lem tripod ini, biasanya kalau buat mengelem kertas, kertasnya nggak tahan lama, pasti melar Mas Bro kena lem tripod ini, dan bisa menyebabkan kebocoran oli pada mesin sobat. Jadi saya sarankan ketika sobat itu memakai packing kertas itu jangan menggunakan lem tripod. Kalau pengen menggunakan lem auto sealer aja, dijamin gak melar untuk packing kertasnya Mas Bro. Karena biasanya untuk kombinasi udah di packing kertas kemudian di lem itu biasanya kan takut banget ya kalau mesinnya itu udah bodol banget itu dikasih lem ya. Tapi kalau saya sih ndak, biasanya kalau saya itu ndak, kalau pengen packing kertas ya udah packing kertas aja. Tapi kalau dikasih lem biasanya saya kasih dengan lem auto sealer. Untuk ketahanannya sendiri gimana Bang? Untuk ketahanan dari lem auto sealer yang sering digunakan sama Jewel Dragon itu emang tahan lama Mas Bro. Saya udah bertahun-tahun menggunakan lem auto sealer ini. Ingat ya, ini bukan endorsement tapi hanya sekedar untuk berbagi pengalaman buat sobat semua. Saya menggunakan lem auto sealer untuk keperluan lem blok tengah, baik untuk lem pompa air ataupun untuk mengelem kop ya. Saya sering menggunakan lem auto sealer. Yang penting penggunaannya itu jangan terlalu berlebihan dan insya Allah fungsinya itu sesuai yang diharapkan ya Mas Bro.
Untuk ketahanan oli, kemudian high temp, dianya itu kuat Mas Bro. Udah terbukti saya beberapa kali menurunkan mesin dengan lem auto sealer ini, seperti halnya mengelem blok tengah ataupun crankcase Jupiter MX, kemudian ada motor Beat. Dan untuk motor-motor yang lainnya, saya juga sering menggunakan lem auto sealer ini untuk crankcase tengah ya. Untuk ketahanannya Mas Bro nggak perlu harus diragukan lagi, dia tahan sampai beberapa tahun. Dan saya mungkin motor yang pernah saya gunakan menggunakan lem auto sealer itu dianya udah tahan sekitar 4 tahun belum rembes Mas Bro. 4 tahun belum rembes menggunakan lem yang model seperti ini, yang bening ya, yang kata orang itu adalah lem akuarium, tapi nyatanya kuat Mas Bro untuk keperluan permesinan. Saya juga pernah menggunakan lem dari Tribon untuk keperluan packing tengah ataupun crankcase tengah ya. Hasilnya itu bagus juga untuk crankcase tengah, tapi saya melihat kurang rapih ya, karena biasanya berceceran warna-warna abu-abu ya, ataupun warna-warna putih semacam itu Mas Bro. Dan dari ketiga lem ini yang paling cepat kering itu adalah yang pertama itu adalah ini Mas Bro, plastik steel ya. Jadi yang pertama cepat kering itu adalah plastik steel, dan kemudian itu adalah lem Tribon dan juga liquid gasket. Ini udah coba saya, keringnya itu sama, keringnya sama, dianya sama-sama, tapi lebih cepat kering untuk lem Tribonnya Mas Bro. Ini lem liquid gasket dari TGP itu adalah yang pertama, dan ini yang kedua, tapi keringnya lem Tribon duluan. Oke, untuk peringkat kering ketiga itu adalah lem Dexton ataupun auto sealer. Untuk keluarga auto sealer ini adalah yang paling lama untuk keringnya, dan itu sangat cocok untuk turun mesin ketika kita merangkai crankcase-nya ya, karena kita biasanya seperti yang diomongin di depan, sebelum kita menutup crankcase tersebut pastinya kita mengecek secara hati-hati, jangan sampai kerja dua kali ya, seperti kita mengecek untuk pompa olinya, kemudian untuk gear rasionya, atau mungkin parts-parts yang lain yang sekiranya ada di tengah crankcase ya Mas Bro. Oke, kurasa segitu Mas Bro untuk pembahasan lem-lem kali ini ya. Hanya sekedar berbagi, mungkin buat sobat yang pengen mana sih lem yang terbaik, silahkan bisa langsung komentar di kolom komentar. Mana nih kiranya lem andalan sobat, mungkin plastik steel, mungkin TGP liquid, ataupun Tribon, ataupun lem auto sealer ya, karena masing-masing orang itu mempunyai selera yang berbeda-beda. Oke guys, aku rasa segitu aja untuk pembahasan lem-lem kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan video terbaru dari Ciwel Dragon, dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe-nya. Berikan suaramu terkait dengan lem ini. Oke, thanks buat semuanya, dan wassalamualaikum, dadah.